Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku Terjemah Perkata dan Penjelasan Bacaan Salat. Kita masih membahas surat Al-Fatihah ya. Sekarang kita akan bahas ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang keempat ya. Maliki yaumiddin. Ya, maliki artinya pemilik atau penguasa, yaumi hari, ad-din pembalasan. Ya, lafaz maliki ini bisa juga dibaca dengan malik. Jadi mimnya bisa panjang, bisa pendek. Kalau malik ya, mimnya panjang, dibaca panjang artinya pemilik atau penguasa. Sedangkan kalau malik itu artinya raja. Ya. Adapun penjelasannya yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sekaligus raja hari pembalasan. Jadi nanti di akhirat kelak ya akan ada hari pembalasan, dan di situ ya raja-raja yang ketika ada di dunia itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah raja, satu-satunya raja di situ ya, raja hari pembalasan, sekaligus Allah pemilik hari pembalasan. Kemudian yang kedua ya, makna hari pembalasan adalah hari perhitungan dan pembalasan amal selama hidup di dunia. Jadi ayat ini ya mengingatkan kepada kita bahwasanya kelak ya di akhirat nanti ya amal perbuatan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kalau kita melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan, yaitu berupa neraka. Kalau kebaikan akan dimasukkan ke surga, keburukan dimasukkan ke neraka. Ya, oleh karena itu ya hendaknya kita bersiap diri dari sekarang dengan memperbanyak amal kebaikan supaya Allah Subhanahu wa taala nanti ya memasukkan kita ke dalam surganya. Ini ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini biasa diterjemahkan hanya engkau ya, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau, nasta'in kami mohon pertolongan. Ini sebenarnya ya iyyaka itu artinya cuma engkau ya, karena dia dhamir kata ganti yang artinya engkau. Tapi kenapa muncul terjemahan hanya? Itu berkaitan dengan kaidah bahasa Arab ya. Saya sudah jelaskan di buku kaidah nahwu shorab dalam bahasa Arab, kaidah nahwu shorab dalam bacaan salat. Di situ sudah saya jelaskan kenapa muncul terjemahan hanya. Jadi silakan dibaca di sana ya. Audionya sudah saya share juga ya di channel Telegram, bisa disimak. Tapi yang penting di sini kita ya pahami aja artinya. Di sini adalah iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami ibadahi gitu ya, dan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Adapun penjelasannya yang pertama ya, makna hanya engkaulah yang kami sembah atau kami ibadahi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Jadi kita nggak boleh ya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi ya, karena Allah kan pencipta kita, pencipta alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya, selain Allah tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Bahkan termasuk rasul-rasul juga tidak berhak kita untuk beribadah kepada mereka. Ya, kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikrar kita ya, mestinya kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, makna hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diminta pertolongan pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa misalnya? Ya, seperti kesembuhan, ya kesembuhan dari penyakit, dimudahkan jodoh, ya diberikan keturunan dan lain sebagainya. Ini kan hanya Allah yang bisa untuk mewujudkannya. Jadi kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk hal-hal yang hanya Allah yang bisa untuk mewujudkannya gitu. Adapun untuk perkara yang bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya membetulkan rumah, ya misalnya genteng rumah bocor, atau misalnya membetulkan kendaraan, ya servis kendaraan, atau mungkin ban kendaraan kita bocor, itu kan bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya kita prioritaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta pertolongan pertama kali.
Ya, jadi kita minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ya, baru setelah itu kita cari bantuan orang lain gitu ya. Jadi ini maksud dari iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.